Dan di situ target departemennya tidak akan tercapai karena tadi itu ada beberapa mungkin akan mempengaruhi banyak pekerjanya ya ketika ada kondisi yang seperti ini ya. Kemudian sampai hasil terberatnya adalah perusahaannya bangkrut begitu. Sehingga nanti tiap masing-masing bagian ini harus dianalisis per step-nya itu. Apakah akhirnya bagaimana caranya agar tidak sampai terjadi gitu. Ketika sudah tahu seperti apa, baru kemudian langkah apa yang harus diambil. Nah, itu. Lanjut, nah ini mungkin yang tadi sempat saya singgung mengenai beberapa stakeholder yang terlibat di dalam proses desain tadi. Yang pertama, mulai dari pertama ini yang biasanya paling yang dianggapnya sumbernya begitu, itu dari pasiennya sendiri. Kenapa pasien? Karena mereka yang istilahnya akan memakai, yang akan merasakan nanti begitu. Jadi kalau di sini lower back pain lagi nih kasusnya yang diangkat. Pasiennya ini mengeluhkan ada lower back pain, kemudian dia susah bergerak, tidak nyaman begitu. Nah itu case-case yang seperti ini yang kemudian nanti kita terjemahkan begitu menjadi bahasa-bahasa engineering. Terus kemudian ekspektasinya apa? Ya tadi itu ekspektasinya biar tidak merasakan rasa sakit lagi. Kemudian fungsi dari spine-nya kayak misalnya posisinya duduk itu nyaman, itu harus kembali lagi dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya not all patients are suitable. Ya, kalau di sini potensinya kan karena di sini lebih ke kalau yang case-case begini itu lebih individual ya. Nah nanti itu akhirnya harus bisa menyesuaikan, dicari sisi paling umumnya dari beberapa kasus yang kemudian tadi itu nggak cuma 1-2 orang saja yang bisa merasakan efek dari produk yang sudah dibuat kayak begitu. Kemudian kalau ke bawah ada surgeonnya, ada dokter bedahnya. Bagaimana hubungannya kalau sama dengan ini? Memang kalau misalnya dengan dokter bedah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cepat dengan operasi. Tapi kalau masalah hubungannya dengan biaya itu bagaimana? Apakah akan ditanggung semua dan lain sebagainya? Kayak begitu. Terus kemudian kalau dari sisi society, dari lingkungan sekitar begitu bagaimana? Nah ini termasuk ini ya, permintaannya kalau dari lingkungan sekitar pasti ini yang poin kedua nih yang pasti selalu diminta begitu. Harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah itu bagaimana mencari titik keseimbangan dari situ. Terus kemudian ada juga yang dari insurance. Apakah akhirnya insurance-nya mampu menanggung tadi itu kasus seperti itu atau mungkin dengan produk yang baru itu karena mungkin biayanya lebih murah itu bisa ditanggung oleh insurance. Dan yang terakhir adalah industri yang kemudian akhirnya bisa tadi yang mungkin awalnya masih berupa ide di sini yang di industri bisa sampai menghasilkan produk dan itu bukan lagi cuma 1-2 tapi mau jadi produksi banyak seperti itu. Nah ini atau mungkin ini beberapa contoh lagi yang berhubungan dengan tadi itu yang mungkin masih belum muncul. Nah ini nih di sini nih. Ini yang kadang itu agak membingungkan. Ada namanya regulatory affairs. Jadi itu yang bagian hubungannya itu dengan perizinan. Ini kadang itu yang agak susah begitu ya. Ketika di Indonesia belum pernah ada produk yang sama atau mungkin apa istilahnya ya, bukan cuma sama. Jadi yang dia itu sepadan begitu sebelumnya, maka dia akan proses untuk sampai barang itu sampai ke pasar itu akan jauh lebih lama begitu. Tapi ketika di pasaran itu memang sudah ada yang mirip begitu, mungkin mirip dalam arti secara fungsionalitasnya itu mirip, tapi mungkin kerjanya agak berbeda. Nah itu akan lebih mudah jatuhnya ketika itu akan sampai ke pasaran. Kenapa seperti itu? Nah ada beberapa step di dalamnya. Kalau memang itu proses-prosesnya itu sama, dianggap oleh yang memberikan perizinan itu oke, bisa skip gitu. Tapi ketika produknya itu memang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya, nah itu kan harus dicek secara detail sebelumnya bagaimana akhirnya sampai bisa memberikan izin. Oh ini boleh nih oleh deal boleh bisa keluar begitu. Ada yang begini saya dulu pernah ketemu kalau misalnya ada
mungkin kembali lagi seperti yang dulu di biomekanik saya sempat bilang ada namanya mikrokateter begitu ya. Itu kalau misalnya mikrokateter secara umum kan buahnya sudahan. Jadi selain di lapangan itu sudah ada. Tetapi ada beberapa case yang akhirnya mikrokateter ini dimodifikasi sehingga dia itu bisa punya fungsi lain. Nah, itu yang kemudian proses modifikasi yang nambah sedikit itu menyebabkan salah satu mikrokateter itu harus melewati proses yang lebih panjang. Karena tadi itu ini karena modifikasi yang sedikit tadi itu ternyata bisa menimbulkan efek mungkin atau efek samping yang cukup riskan sebenarnya. Nanti ada bagiannya di akhir itu ada namanya risk analysis atau istilahnya analisis resiko. Bagaimana akhirnya suatu produk itu kalau ketika diluncurkan atau mau masuk ke pasaran, dia harus melewati itu. Jadi dilihat apakah setiap step-stepnya ketika dia mau dipakai atau mungkin bahan-bahan yang dipakai itu bisa menimbulkan efek samping tidak, bisa menimbulkan resiko atau tidak. Nah itu dilihat per satu-satu begitu, nanti di ranking ada kriterianya, ada biasanya itu merah, kuning, hijau begitu. Nah itu kalau misalnya ada yang merah, nah ini yang agak bahaya. Itu yang nanti harus didetaili lagi di situ. Termasuk nanti yang berperan banyak ketika produk ini mau meluncur adalah 3 di bawah ini, yaitu 1 yang berperan ke masalah teknisnya, 2 dan 3 ini hampir mirip ya, yang bermasalah dengan medical sama biological part dari produk yang akan dipakai, terutama untuk produk-produk yang akhirnya harus masuk sampai ke dalam tubuh, kayak begitu. Implan misalnya itu pasti harus melewati ini dulu nih, secara teknis, secara medis, secara biologis itu harus bisa diterima, baru kemudian akhirnya bisa lanjut. Gitu. Dan itu biasanya dibuktikan dari hasil penelitian dan lain sebagainya. Nah tadi. Ini mungkin akhirnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Icul tadi. Apakah akhirnya dengan project deskripsinya itu membuat wheelchair yang umum, jadi hanya untuk istilahnya orang lumpuh, tidak ada case yang khusus, kemudian bisa macam-macam. Ya akhirnya kembali lagi ke permintaan sama permintaan dari pasiennya. Pasti problem yang dirasakan oleh pasien kan spesifik nih di sini. Nah itu baru istilahnya ketika nanti proses mendesain juga memperhatikan itu begitu. Jadi dilihat apa yang memang diminta oleh dari pasiennya. Tadi kan yang utama kan dari pasiennya karena mereka yang akan memakai nantinya. Ya, begitu. Itu nanti yang di bagian ini. Jadi requirement-nya apa itu yang benar-benar yang dari penggunanya nanti yang banyak. Terus kemudian biasanya ini yang agak bingung adalah di bagian ini nih, di 4 bawah ini yang kemudian akhirnya menimbulkan permasalahan lain karena istilahnya idenya udah bagus-bagus nih, tapi ternyata membutuhkan periode untuk testingnya tuh lama, panjang. Jadi istilahnya padahal butuhnya itu cepat. Nah itu juga akhirnya tidak efektif yang seperti itu karena tadi itu satu kebutuhannya seperti biasa itu mendadak dan akhirnya diminta untuk cepat biar sampai di pasaran begitu. 2, kalau misalnya tadi idenya bagus tapi ternyata prosesnya panjang, orang akan lebih memilih yang lain mungkin yang akhirnya butuh waktunya bisa cepat tapi mungkin dari sisi harga bisa lebih naik sedikit. Seperti kemarin di akhir kemarin sempat kita diskusikan tentang itu. Terus kemudian ada juga yang ini nih, marketnya terlalu kecil ternyata. Kalau misalnya untuk sampai ke industri. Ini juga jadi permasalahan juga kadang-kadang. Apakah case-nya itu terjadi di banyak orang kah? Atau tidak? Dan lain sebagainya. Terus kemudian industrinya, nah ini nih yang akhirnya mengerjakan itu bagaimana? Apakah akhirnya mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau tidak? Nah ini. Untuk yang kuantifikasi, ini yang bagian kuantifikasi ya, ini ada di bagian analisis phase atau mungkin di situ masuknya juga sampai di sintesis 3 ya. Di situ pasti diminta akan lebih detail tentang ukuran, tentang kemampuan dia, ketahanannya dia. Nah itu akhirnya bisa memakai
simulasi terlebih dahulu selain menggunakan menggunakan data data yang real nanti yang dicoba di laboratorium begitu. Itu bisa menggunakan simulasi. Kalau misalnya pergerakan begitu, nah di sini ada beberapa software yang bisa digunakan. Ada namanya itu Anybody. Kalau Anybody di sini bisa mensimulasikan otot terus kemudian tulang yang ada di tubuh manusia, yang itu di situ ketika case-case tertentu ternyata apakah benar gerakan-gerakan itu nanti mempengaruhi otot sama tulang tertentu begitu. Atau yang simulasi yang seperti ini, yang gambar abu-abu yang gambarnya di kanan ini sepertinya di MATLAB bisa nih dibuat seperti ini kalau nggak salah. Jadi istilahnya ketika di bagian sendi-sendi tertentu, kemudian di situ menimbulkan gaya tumbuh XYZ, apakah gayanya itu ketika memang istilahnya melakukan pergerakan tertentu atau memakai produk tertentu, apakah gayanya berubah? Nah, itu pasti akan dilihat seperti itu. Karena beberapa kasus kalau memang tujuannya untuk rehabilitasi yang untuk pergerakan misalnya ekstremitas bawah, nah itu kan yang diutamakan biasanya masalah keseimbangan. Dan itu pasti hubungannya sama gaya-gaya yang ada di persendian. Kayak begitu. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya untuk yang seperti ini nanti yang akan ketemu banyak itu malah yang di anak biomaterial. Nanti di mata kuliah PMI setelah UTS akan ketemu saya. Nah itu kita akan bahas pemodelan yang lebih ke fungsionalitas. Mungkin kalau sekarang dengan Pak Zaidan lebih ke atomic molekuler begitu. Jadi lebih ke detail-detail materialnya. Nanti kalau dengan yang materi dengan saya lebih ke fungsionalnya. Jadi ada namanya finite element method atau metode elemen hingga yang di situ bisa mensimulasikan model-model 3 dimensi ketika model itu diberikan entah itu gaya atau panas atau simulasi lingkungan fisika secara umum. Jadi ada yang mungkin akan banyak kepakai kalau misalnya di rehab seperti ini itu yang bagian mekaniknya. Biasanya itu yang akan banyak dipakai. Jadi kalau misalnya buat desain misalnya desain prostesis begitu, prostesis yang hip prostesis begitu. Itu kalau misal dapat gaya orangnya tubuhnya gede gitu, yang misalnya beratnya sampai 100 kilo lebih. Kemudian desainnya itu harus segede apa sih, setebal apa sih, terus kemudian perbandingan antara bagian yang nempel ke pelvis sama bagian yang lehernya itu harus sebesar apa sih. Nah itu bisa disimulasikan yang seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nanti mungkin kalau di sini mungkin akan saya sempat singgung sekilas, tapi nanti di akhir-akhir. Biasanya itu di sintesis 3 yang seperti itu, karena itu nanti sudah masuk ke bagian spesifikasi gitu ya. Jadi lebih detail lagi tentang spesifikasi dari desain yang sudah dipilih, kayak gitu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, Pak Charlie ini. Kan kalau kita buat suatu desain kan di slide sebelumnya kan harus nunggu kalau pas tempat target pasarnya harus tinggi dulu ya Pak. Ya. Berarti kalau misal di masyarakat itu kalau ada kasus seperti ini, berarti kita harus kalau buat untuk mencegahnya kita harus nunggu kasusnya banyak dulu baru membuat atau gimana Pak? Kalau kayak gitu, ini kan kita akhirnya tahu kasus ini muncul ketika memang ada laporan begitu, atau ketika ada pasien yang kemudian istilahnya konsul ke dokter begitu kan. Nah, yang ada beberapa cara sih memang. Satu adalah yang tadi itu menghimpun informasi-informasi yang memang dari si pasien yang memang datang begitu. Atau satu lagi ketika kita melihat nggak harus melihat yang ada di sekitar gitu, tapi mungkin banyak kejadian di luar dan itu sebenarnya banyak juga kejadian di kita, tapi nggak pernah terselesaikan kayak begitu. Bisa jadi kayak gitu. Untuk tadi itu istilahnya untuk nanti sampai memecahkan masalahnya, untuk lebih tahu detail begitu.
biasanya ada apa ya yang caranya begitu, dilihat lingkungan yang mungkin hampir mirip. Contoh misalnya kalau kita ada permasalahan di Indonesia, jangan melihat kalau misalnya itu disamakan dengan yang misalnya di Eropa, terlalu jauh biasanya. Coba dilihat dengan negara-negara tetangga begitu. Apakah permasalahan yang sama itu juga muncul di sana? Munculnya gara-gara mungkin kesamaan budaya begitu. Contoh misalnya di Asia, terutama mungkin Asia Tenggara, banyak sekali yang memakai kendaraan bermotor roda 2 begitu. Kan itu kalau yang seperti itu nggak kejadian di Eropa misalnya begitu. Kalau di kita mungkin di Indonesia, di Malaysia, di Thailand begitu itu lingkungan hampir sama, otomatis nanti kejadian kecelakaan sepeda motor pasti meningkat begitu, pasti tinggi gitu dibandingkan misalnya kalau misalnya dibandingkan dengan yang di Eropa. Otomatis dari situ kan akhirnya muncul yang permasalahan yang muncul apa misalnya contoh pasti desain masalah helm pasti akan diutamakan, terus kemudian beberapa kit keamanan kalau misalnya atau desain dari sepeda motornya harus seperti apa itu pasti dibedakan begitu antara yang akhirnya dipakai di sini dengan yang di tadi kalau misal di Eropa kayak begitu. Menjawabkah Charlie? Tanya lagi Pak, kalau misal berarti kalau misal kasusnya sedikit nggak harus buat desain itu atau gimana Pak? Nah, kalau misal kasusnya sedikit dan memang ada laporan, nah itu tetap ada kewajiban. Nah ini yang kayak gini yang biasanya itu sudah customize begitu ya, kasusnya sedikit, nggak terlalu banyak kejadian, terus kemudian tapi tetap pasien ini datang tadi dengan membawa permasalahannya begitu. Ya kalau misalnya di dokter atau mungkin di di bagian physician ya, terutama yang menerima seperti itu, dia tetap harus diselesaikan, tetap harus dicarikan solusinya begitu. Dengan tetap melihat apakah akhirnya permasalahan ini ada kans untuk akhirnya terjadi lagi di kedepannya. Kayak begitu. Jadi ketika nanti memang mungkin akan terjadi lagi, berarti bisa satu, desainnya itu nggak cuma sekedar rehabilitasi, tapi mungkin juga bisa preventif. Preventif dalam arti ketika mungkin ada laporan, ada kasus seperti itu yang terjadi begitu ya. Berarti bisa juga mungkin mendesain dua sisi, satu untuk rehabilitasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, satu lagi preventif agar si kasus ini nggak terjadi lagi. Kalau memang kasusnya itu lebih ke tadi itu lebih bukan secara permasalahannya ada di tubuh secara patologis, tapi yang dari luar. Contoh misalnya pasti karena ada kasus seperti itu pasti ada, kalau misalnya sepeda motor tadi lagi, pasti ada bagian-bagian tertentu yang itu akan sering mengalami retak. Nah, berarti di bagian-bagian tersebut harus diberikan keamanan yang lebih tinggi. Nah, yang seperti itu yang mungkin akhirnya walaupun kasusnya sedikit, tetapi tetap harus diperhatikan. Contoh yang apa ya, yang ada begitu itu, ini misalnya ada kasus, ini nanti juga sudah masuk yang di bagian rehabilitation engineering ya. Jadi itu ada ada anak kecil yang mengalami dia itu penyakitnya saya lupa. Jadi dia itu tidak bisa ada penurunan fungsi motoriknya. Jadi dia itu susah untuk bergerak, tapi dia di sini istilahnya semangat untuk belajar gitu. Jadi dia harus dia tetap pengen pergi ke sekolah. Kemudian sama salah satu physician-nya, dokter itu dibuatkan semacam alat bantu gerak sama alat bantu komunikasi yang bentuknya itu rompi. Jadi kayak nanti di rompinya itu ada beberapa tombol yang itu akan membantu dia berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Nah, yang kayak begitu kan spesifik ya. Maksudnya kasusnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi permintaan tetap ada begitu. Itu salah satu contohnya. Gimana? Oh, berarti kalau kita buat suatu desain biomedical product itu tidak harus selalu melihat pasar gitu Pak, berarti? Atau tadi kan ya tetap dilihat kalau ada kemungkinan untuk menjadi istilahnya untuk ke mass production, jadi yang produksinya lebih lebih besar kuantitasnya, mungkin bisa dilihat. Tapi kalau misalnya tadi ada case by case seperti itu ternyata tetap diminta ya tetap dilakukan, tapi mungkin nggak akan sampai ke tadi itu ke industri sampai nanti diproduksi secara massal.
Karena tadi itu ya kalau misalnya udah sampai ke industri berarti harus dipikirkan apa profitnya apa dan lain sebagainya. Pasti kan diperhitungkan sampai ke sana begitu. Kalau ternyata sasarannya itu kecil, tidak terlalu menguntungkan, kenapa harus dibuat banyak begitu? Ya udah kalau misalnya memang case-nya sedikit ya apa pembuatannya itu atau desain produknya itu by demand aja, tergantung permintaan kayak gitu. Oh, baik Pak, mengerti Pak. Makasih. Oke, lanjut. Nah, di dalam analisis phase itu ada namanya yang tadi sudah sempat saya singgung dikit ya, ada namanya yang tadi itu namanya cost effect diagram. Jadi itu mulai dari penyebabnya apa, kemudian penyebabnya apa sampai efeknya seperti apa. Ini dilihatnya secara lebih ke apa ya? Secara lebih luas begitu. Bahkan kayak misalnya gara-gara posisi duduk yang tidak benar atau mungkin shiftnya itu terlalu panjang itu menyebabkan sampai ternyata perusahaannya bangkrut. Kalau misalnya kita bayangkan terlalu berlebihan gitu kan. Cuma ya ini bisa terjadi kalau memang nanti dalam jangka panjang banyak yang mengalami keluhan seperti ini. Itu kan yang tidak diinginkan. Nah, ini yang cost effect diagram. Ada yang sebaliknya, ini tadi yang dari permasalahannya ya. Nah, kemudian sekarang dibalik. Kalau misalnya tadi kan yang negatif nih, sekarang dibuat yang positif semua. Jadi cari kebalikannya. Nah, ini yang akan jadi tujuannya nanti. Goalnya seperti apa? Goalnya kalau misalnya posisi duduknya itu baik, terus kemudian shift-nya itu tidak terlalu panjang, otomatis akan membuat perusahaan itu sehat. Maksudnya di sini tadi itu pekerja-pekerjanya dapat bekerja dengan maksimal, produktif, dan tujuan dari company-nya atau perusahaannya bisa tercapai. Kayak begitu. Jadi semacam apa ya? Kalau misalnya kalian lihat ini cost effect diagramnya ada dua, tapi yang satu permasalahan fokusnya. Jadi yang bagian negatifnya, yang satu yang bagian positifnya. Gitu. Nanti juga untuk permasalahan kalian juga harus dibuat seperti ini. Nanti kan ada contoh yang lain. Terus ini list of requirements and wishes. Jadi istilahnya tadi yang dari tadi kan sempat yang saya ulang bolak-balik itu kan requirement dari usernya begitu. Tetapi tidak cukup itu begitu. Ada beberapa hal yang dari user itu yang kemudian kita detailkan lagi. Mulai dari requirement penggunaannya. Jadi kayak produknya harus bisa apa, produknya harus bisa digunakan dengan cara bagaimana. Terus kemudian dari sisi keamanannya. Keamanannya dalam arti produknya itu nggak boleh misalnya menggores penggunanya. Terus kemudian kalau misalnya tidak menimbulkan kelembapan ya, kalau misalnya lembab terus kemudian jamur dan lain sebagainya. Terus dari sisi ergonomiknya, ergonomik berarti kayak beratnya nggak boleh akhirnya menyebabkan terlalu penggunanya itu terlalu maksa untuk memakainya begitu. Terus kemudian ketika di space-nya, ketika memang di bisa dilipat, bisa itu kemudian bisa ditaruh di tempat yang tidak memakan banyak space kayak begitu. Terus masalah waktunya juga, produknya harus tahan sampai 10 tahun. Terus kemudian kalau misalnya mau masang atau mau lepas harus bisa cepat. Nah, kayak begitu itu termasuk requirement juga yang kemudian nanti harus tetap dipenuhi begitu. Sama yang terakhir di sini ada wishes-nya. Jadi harapannya apa, seperti apa gitu. Nah, ini kalau di sini contohnya ya. Misalnya harapannya nanti maintenance itu bisa dilakukan selama setahun sekali biar nanti tidak terlalu banyak biaya. Terus kemudian bisa dikontrol produknya ini tanpa istilahnya penggunanya itu nggak perlu belajar terlalu banyak untuk nanti memakai produk itu. Jadi atau mungkin misalnya menyediakan instruction for user begitu, tapi lebih simpel. Ada yang ini nggak apa-apa. Function analysis ini lebih ke kalau misalnya sudah tahu tadi ya permasalahannya apa, terus kemudian requirement-nya seperti apa. Nah, function analysis ini lebih ke nanti step-step yang akan dilakukan. Jadi misalnya ada bagian satu dengan bagian yang lain, di situ misalnya kalau misalnya nanti alatnya menggunakan listrik, berarti di situ ada
membutuhkan ada sumber-sumber tegangan, terus kemudian itu harus ditransformasikan menjadi apa dan lain sebagainya kayak begitu. Sebelum masuk ke sintesis 1, mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Boleh, Rafli. Iya. Untuk yang list requirement itu, kalau misal tidak terpenuhi semuanya gitu, boleh nggak, Pak? Maksudnya kayak kalau misal mungkin dari segi ergonomiknya tidak terpenuhi atau dari time requirement-nya nggak terpenuhi, salah satu aja gitu, apakah itu boleh untuk digunakan atau memang harus terpenuhi semuanya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau itu akhirnya kembali lagi ke ini ke usernya biasanya kayak gitu. Manakah yang parameter manakah yang menjadi prioritas dari usernya? Jadi contoh misalnya kalau memang ternyata kayak alatnya itu nggak bisa dilipat, alatnya terlalu gede. Terus ternyata ini kalau mungkin kasusnya ini ya, kasusnya customize yang individual begitu ya, nggak yang mass product begitu. Kayak ternyata usernya nggak ada masalah kalau misalnya sama ruang dia punya ruang sendiri untuk misalnya naruh si alat itu. Ya nggak masalah, berarti itu masih bisa ditolerir begitu. Jadi istilahnya apa ya? Tergantung permintaan usernya tadi itu. Mana yang akhirnya membutuhkan perhatian lebih di situ. Oke. Tapi tetap Makasih, Pak. yang paling diutamakan adalah secara fungsionalitasnya dia. Tujuan awalnya dia dibuat itu untuk apa? Itu yang harus terpenuhi. Jadi yang bagian ini nih, terutama yang 3 atas ini yang biasanya apa yang utama begitu, terutama yang pertama ini. Karena sebagai ini ya tujuan awalnya, kegunaannya dia sebagai apa itu harus terpenuhi. Kayak begitu. Contoh yang paling bawah nih, si alatnya nggak bisa tahan sampai ternyata 2-3 tahun begitu, tapi alatnya affordable untuk dibeli, ya nggak masalah juga kan berarti begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Boleh. Mau nanya berkaitan sama tugas sih, Pak. Tadi kan ada cause effect diagram buat memperjelas goalnya, Pak. Iya. Sebenarnya ditugaskan kan udah ada limitasinya buat misalnya saya bikin tempat duduk yang di request sama user. Terus kalau implikasi langsung dari pembuatan cause effect diagramnya itu apa ya, Pak? Apakah ini kan kalau sini sampai bermuara ke healthy company. Iya. Apakah itu buat digunakan nanti presentasi ke let's say investornya atau gimana gitu? Nah, tujuannya nanti ke sana gitu. Jadi kayak kan kalau nanti mungkin tidak terlalu detail yang di project description yang saya berikan kemarin, nanti bisa kalian kira-kira case-nya ini terjadinya itu di mana. Contoh misalnya ini yang lower back pain di sini ini di di suatu perusahaan begitu. Ya bisa aja nanti kalau misalnya yang tadi itu mungkin di sekolahan atau mungkin di pabrik kayak begitu dan lain sebagainya. Implikasinya memang nanti tergantung akhirnya marketnya seperti apa, itu akan mempengaruhi. Contoh misalnya kalau misalnya desain yang seperti itu tapi untuk sekolahan terus kemudian anak-anak, kan akhirnya harus satu memperhatikan selain dari fungsionalitas kenyamanan, biasanya akan lebih tertarik misalnya dari sisi package-nya dia harus warna-warni atau apa, atau istilahnya ada pola-pola tertentu yang itu akan menarik perhatian si anak. Itu kan akan akhirnya lebih menarik begitu untuk pasar yang sesuai kayak gitu. Tujuannya lebih ke sana. Oh iya, mau nanya lagi dong, Pak, tentang Boleh? tugas juga sih. Jadi kalau di tugas kami tuh ngikutnya ke limitasi yang udah disediain di skenario-nya aja ya, Pak? Ya, ngikutin yang sudah ada di situ aja. Kalau mungkin nanti in case istilahnya kurang terlalu detail, nanti coba bilang ke saya coba lebih detailkan lagi. Mungkin biar lebih lebih spesifik mungkin. Kan semakin banyak persyaratan di situ, semakin banyak requirement, otomatis ide-ide yang harus kalian pikirkan akan lebih sempit jadinya. Makanya kemarin saya juga berpikir jangan yang terlalu sempit, biar nanti ide-idenya itu bisa macam-macam begitu. Oh iya, Pak. Cuman masih terbatas sama solusinya kan kayak misalnya saya bikin kursi, ya udah bikin kursi aja gitu ya, Pak. Bukan bikin yang
lain kan waktu apa sih? Di atas kan ada diagram apa ya? Yang divergent dulu baru di konversi lagi di Oh, diagram A oke. ini. Nah, pas fase itunya tuh waktu kita fase nyari idenya tuh berarti emang udah dibatasin ke produk tersebut aja ya. Oke. Kalau misalnya ada opsi lain yang itu fungsinya sama, it's okay sebenarnya. Kalau misalnya nggak kursi apa coba misalnya ada ini nggak ada trigger ide lain nggak? Mungkin berupa add-on doang gitu, Pak, bukan berupa kursi besar kayak Nah, tambahan doang. ya nggak masalah berarti nggak apa berarti kan istilahnya itu berarti modifikasi dari yang sudah ada gitu kan? Oh iya, Pak. Nah, nggak apa-apa yang seperti itu. Kalau misalnya istilahnya dia cuma add-on begitu, di ini tetap di apa namanya didetailkan add-on-nya mau seperti apa, terus kemudian dia menambahkan fungsi apa dari produk yang sudah ada. Kayak misalnya ketika kalian nanti ini ya setelah ini ya masuk ke sintesis 1, itu nggak melulu yang seperti saya sampaikan kemarin, nggak melulu semua ide baru, nggak. Ide yang lama pun nggak apa-apa kalian ikutan lagi. Kalau misalnya ide yang lama ternyata endingnya tuh masih dia ini yang terbaik, ya itu berarti yang harus diambil begitu, Sih. kayak gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke sintesis 1. Di sintesis 1 nanti itu ada dua bagian utama. Ya, yang pertama adalah brainstorming dan morphological map. Kalau brainstorming mungkin kalian udah paham ya, ketika kalian rapat pasti melakukan ini terlebih dahulu begitu untuk lebih tahu permasalahan atau lebih memahami apa yang akan dibicarakan begitu kan ya. Sama di sini, brainstorming di sini lebih ke saling tukar ide gitu. Jadi nanti saya harap kalau misalnya ini satu kelompok isinya 7 orang kan ya? Ya, 7 orang ya? Iya, Pak, sekitar segituan. 7. Nah, nanti itu saya harap 1 sampai 7. sintesis 1 untuk masing-masing orang itu nyumbang minimal 2 ide. Dan nggak boleh sama dengan temannya lainnya. Jadi at least ada sekitar 14 nanti di sintesis 1. Macam-macamnya. Idenya tadi itu lebih ke apa ya? Jangan yang terlalu muluk-muluk, terlalu jauh sampai nanti kemudian nggak bisa direalisasikan atau apa ya? Sama terlalu umum begitu. Kayak misal contoh nanti mungkin contoh yang akan saya bahas lebih detail adalah tentang apa ya pengganti cangkir kopi yang bisa dibawa kemana-mana. Nanti ada kalau kalian baca di readernya itu ada tuh di bagian belakang nanti. Itu di brainstorming. Jadi itu istilahnya idenya apa saja itu dikeluarkan yang nanti itu akan tujuannya tetap memecahkan permasalahan. Segila apa istilahnya apa ya? Se kayak apapun idenya tetap ditampung dulu aja pokoknya. Jangan dilihat nanti nggak bisa nih atau mungkin tadi ya pokoknya yang penting nggak terlalu muluk-muluk tadi itu ya. Tapi kayak yang penting pokoknya ditampung dulu idenya di list begitu untuk kemudian nanti dibuat namanya morphological map. Apa sih morphological map ini? Nah, morphological map ini apa ya istilahnya itu semacam urutan berpikir. Jadi nih kalau misalnya ini yang tadi harusnya proses yang ada di function analysis tadi itu, kalau misalnya dijabarkan lagi itu kan pilihannya ada banyak nih. Contoh kalau misalnya energy storage itu pilihannya ada yang dilihat ide yang pertama energy storage-nya apa? Baterai. Kemudian kalau bagian yang kedua ada trafo dan lain sebagainya, banyak pilihannya. Nanti untuk yang apa namanya? Untuk yang ide yang pertama, dia itu pakai apa untuk energy storage-nya? Berarti kalau ini nih contohnya nih misalnya kasus yang memang dia butuh listrik memang ada sumber tegangan di situ, ada baterai, ada trafo, ada panel surya dan lain sebagainya. Ternyata dia pakai baterai. Terus kemudian baterainya ini dari apa namanya sumber tegangan ini akan masuk kemana? Penggeraknya apa? Nah itu kan ada motor linear, ada motor servo dan lain sebagainya di sini. Yang kemudian ternyata dia pakainya elektromagnet di sini. Nah, itu yang kemudian akan dihubungkan terus sampai ke bawah, ending nanti dia penyimpanannya pakai apa. Kayak begitu. Yang kemudian dihubungkan pakai satu garis, ini kalau misalnya pakai garis kuning gitu ya.
Itu contohnya yang seperti itu. Nanti tapi untuk yang garis ini kayaknya yang terakhir doang nanti yang akan digambar. Kalau misalnya nanti ada 14 ide terlalu semrawut di dalamnya. Nanti yang dikasih garisnya cuma yang dipakai di akhir aja. Tapi kalau list ke sampingnya ini tadi kemungkinan apa saja yang muncul itu yang ditampilkan kayak begitu. Terus setelah brainstorming membuat morphological map, nah ini yang bagian selanjutnya yaitu bagian sketching atau di sini ini terlalu detail ya. Sketching di sini sketching sederhana karena baru sintesis 1, jadi tidak terlalu yang detail, tapi paling enggak dengan sketch ini sudah ada gambaran begitu. Barangnya nanti, produknya nanti mau bentuknya seperti apa, terus kemudian kira-kira kalau misalnya alatnya itu nanti dipakai itu posisinya di mana, itu cukup jelas gitu di bagian sketching, tapi nggak perlu detail Mas Ian. Kalau ini digambarnya kayak terlalu detail ini. Nanti akan kelihatan kalau yang di bagian yang cangkir topi tadi nanti. Itu sintesis 1. Sintesis 1 cuma berisi tadi itu ya. Ada brainstorming, morphological map, sama sketching ini. Sketching umum untuk masing-masing ide yang disampaikan. Jadi nanti kalau misalnya tadi kan minimal per orang itu ada 2 ide begitu. Nanti ya tiap orang itu bertanggung jawab membuat sketching biasa masih yang minimalis nggak masalah begitu. Per masing-masing idenya. Nah, habis itu ini bagian terakhir dari sintesis 1 sebelum masuk sintesis 2 adalah pre-concept selection. Nah, ini jadi di sini konsepnya ada berapa ya? Kalau misalnya ada 14, berarti ini ke kanan 14 nanti. Terus kemudian di sini di bagian yang relevant wishes atau di sini dibilangnya shortlist. Ini kalian ambil dari list of requirement, tapi pilih yang paling harus dipenuhi duluan gitu. Kan tadi kan listnya kan ada banyak nih. Semakin banyak list sebenarnya akan semakin membantu kalian karena kan nanti ending akan semakin spesifik. Tapi kemudian jangan terlalu terkungkung gara-gara list itu begitu. Tetap harus bisa macam-macam idenya. Nah itu nggak harus semua yang dimasukkan. Pilih aja beberapa bagian yang masih umum dan itu istilahnya harus dipenuhi duluan. Contoh nih, kayak misalnya dari list ini, kalau misalnya saya pilih, itu akan saya menggunakan pilih yang paling utama adalah 7, 12, sama 14. Kira-kira kenapa? Ada yang mau menyampaikan idenya? Yang belum dengar suara yang cewek nih, tadi baru Miranda doang nih. Yang lain mungkin? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Boleh, Stevi. Mungkin dari weight-nya yang paling rendah. Weight-nya paling rendah. Nah, kalau di sini kita masih belum bisa yang bilang paling rendah atau yang paling tinggi begitu. Tapi istilahnya utamakan pada yang penting masanya itu nggak boleh lebih dari sekian. Karena di sini kan kita kan istilahnya menentukan batas begitu. Nah, ini masih ke pemilihan ini ya, pemilihan yang masuk ke relevant wishes ini, belum masuk yang ke konsepnya di sini. Kalau kira-kira yang hubungannya sama 12 sama 14 apa? Lebih mudah digunakan, direalisasikan gitu loh Pak mungkin. Nah, itu. Pokoknya tadi itu ya, dari list of requirement-nya, tadi suaranya Ridwan ya ini barusan tadi. Iya Pak. Ya. Nah itu dipilih pokoknya yang paling tadi secara umum dia harus terpenuhi duluan begitu sebelum yang lainnya. Contoh kalau misal tadi kan di requirement-nya ada yang minta space-nya harus sekian begitu. Nah itu malah di dalam fase ini belum nggak terpenuhi duluan nggak masalah, tapi secara fungsional dia harus terpenuhi. Jadi misalnya nomor 7 nih, dia harus bisa dioperasikan as simple as possible. Jadi nggak akan merepotkan dari penggunanya. Atau yang ini, yang nomor 12, dia harus benar-benar aman nih kalau mau dipakai nantinya. Kayak gitu. Nah, baru dari sini, dari list yang sudah ada ini, kalian cek per masing-masing konsep. Cek per masing-masing konsep. Misal konsep pertama, kalian pakai poinnya itu dikasih poin
poinnya dikasih range 1 sampai 5 begitu. Kalau ini masih pakai ini ya, masih pakai batang begini. Kalau misalnya pakai range 1 sampai 5 dikasih angka aja. Misalnya ini, oh dari konsep 1 ini bisa 4 nih sebenarnya. Tapi kalau konsep 2, ternyata dia tuh nggak, kalau dari sisi berat, kalau misalnya dibandingkan, ternyata lebih rendah dibandingkan konsep yang pertama. Makanya dia kasih 3 gitu. Yang konsep 3 ternyata lebih lebih gede lagi bentuknya. Dia kasih poin 1 atau 2. Yang kayak gitu caranya. Itu akan dilakukan untuk semua semua prekonsep, semua ide-idenya tadi. Kemudian, nah baru di sini dikasih keterangan. Itu remark di sini keterangan kayak misalnya C di sini tuh maksudnya konsepnya C3 berarti prekonsep 3 ini misalnya diisi dengan air, makanya dia itu berat kayak begitu dan lain sebagainya. Jadi dikasih keterangan kenapa yang ini kecil banget, kenapa yang HP-nya gede, dikasih alasannya begitu ya biar nggak lupa. Terus kemudian, nah ini yang kadang itu agak rancu adalah penentuan nilai seperti ini itu harus berdasarkan konsensus. Jadi istilahnya yang punya ide harus bisa menyampaikan ke teman-temannya, terus kemudian disepakati begitu. Oh ide ini dapat nilai berapa? Oh ide ini dapat nilai berapa? Itu. Atau akhirnya, tapi terlalu panjang kalau misalnya yang cara yang satunya. Jadi kayak tiap masing-masing orang kan menilai masing-masing, kemudian di rata-rata. Tapi terlalu lama kalau kayak gitu biasanya. Tapi bisa aja diambil cara yang begitu, nggak masalah. Terus kemudian setelah semua prekonsep ini dinilai begitu, nah masing-masing dari wishes yang dipilih di sini diperingkat mana sih yang paling utama sama mana sih yang paling istilahnya nggak lebih penting dibanding yang lain. Tapi antara 6 ini, jadi ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nah baru nanti kalau misalnya udah di samping nanti itu ada totalnya, tinggal kalian totalkan. Ini 5, misalnya ini ya, kayak ini 4 kali 5, tambah 2 kali 1, terus sampai ke bawah nanti ada totalnya di bawah sini, bukan di sampingnya, di sini. Setiap masing-masing konsep punya total. Dari total itu nanti akan kalian pilih berapa ya enaknya. Kalau tadi awalnya 14, kalian pilih misalnya jadi 5 misalnya. 5 dengan nilai tertinggi untuk masuk ke sintesis 2. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas nggak untuk pemilih untuk seleksinya ini? Tadi 5 paling tertinggi itu maksudnya gimana, Pak? Jadi kan kalau misalnya ini kan tadi dapat nilai, misalnya kan ini nilainya 4. Oh. Ini nilainya 4 ya di sini. Ini misalnya 3. Ini 1. Terus ini 2. Ini 2,5 gitu misalnya. Tapi jangan angka setengah ya, kalau bisa itu angkanya yang pas-pas biar enak. Nanti itu kalian ini di total ke bawah tapi dengan cara dikalikan dengan weight-nya. Jadi 4 kali 5 ditambah 2 kali 1 tambah ini kali 6 terus sampai ke bawah, totalnya berapa? Taruh di sini kan, taruhnya di bawah ada total nanti. Nah itu kemudian dari total ini, dari semua konsep yang ada, semua prekonsep yang ada, kalian pilih 5 prekonsep dengan total tertinggi. Kayak gitu. Nyambung nggak? Misalnya prekonsep pertama 60, di sini 65 dan lain sebagainya. Misal dari sini kita pilih, nanti kan kalau kalian ada minimal 14 ide, pilih pokoknya 5 yang paling tinggi, 5 konsep itu yang akan kita lanjutkan untuk ke sintesis 2. Cukup jelas? Jelas, Pak. Berarti weight di situ maksudnya ini ya, bobot penilaian dari tiap-tiap hal yang di sebelah kiri itu ya. Iya, benar. Jadi kan tadi kan makanya perlu dikasih urutan begitu. Mana yang paling penting sama yang nggak lebih penting dibanding yang lain. Makanya di sini urutannya 1 nih. Kalau dari ini tuh yang paling penting, ya ini harus dipakai itu penggunaannya harus as simple as possible. Itu yang paling utama. Terus kedua, gampang dibersihkan kalau ini.
ini penentuannya tergantung tadi balik lagi ke kelompok. Didiskusikan kayak wishes yang mana yang paling diutamakan begitu. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau misalkan memang penentuannya mana yang harus diprioritaskan dulu, berarti harusnya week-nya yang paling besar begitu. Yang saya pahami. Artinya kan kalau misalkan week-nya jadi kecil tapi dia diprioritaskan, maka pengalinya kecil begitu sehingga nggak ada pengaruhnya dibanding yang lain. Boleh benar-benar. Berarti kebalikannya ya, berarti diambil yang paling kecil berarti malah. Atau mungkin biar benar lebih gampang. Oke. Harusnya paling besar ya di sini nih. Urutannya berarti. Ya. Berarti week-nya tadi diurutkan dari yang paling besar. Tadi kok paling kecil berarti diambil paling kecil ini. Ini contoh yang saya ambil nggak ada totalnya juga ini ke bawah. Tapi kayak gitu ya, intinya apa konsepnya adalah dengan pembobotan begitu. Jadi tiap masing-masing wishes dia punya bobot sendiri-sendiri. Mana yang utama, mana yang dari yang ada itu yang ternyata nggak lebih penting dibanding yang lain, kayak begitu. Kayak contoh yang di sini, harga di sini nggak terlalu dipikirkan, makanya dia dapat yang paling akhir begitu. Oke, terima kasih Cul, udah notice. Ada lagi? Cukup jelas untuk proses seleksinya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Sintesis 2 isinya ini. Lumayan banyak. Bentar. Ada 4. Tapi biasanya di sini 4 ini yang utama ada di poin yang pertama ini. Jadi dia itu lebih ke bagian modelingnya. Maksudnya modeling lebih ke proses pembuatan detailing dari model yang sudah dibuat sebelumnya atau sketch yang dibuat sebelumnya. Jadi di sintesis 2 ini nanti sketchnya itu akan dibuat lebih detail lagi. Saya langsung di sini akan masuk ke ini aja ya biar kalian ada bayangan. Masuk ke readernya. Kalau misalnya kalian buka di readernya di halaman 180-an ini ada contohnya di sini. Jadi di sini itu kasusnya orang itu pengen minum kopi, tapi itu pengen bisa dibawa kemana-mana gitu. Atau lebih, istilahnya lebih handy atau lebih gampang dibawa kemana-mana biar enggak, misalnya belepotan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada analisis waste-nya. Kalian bisa lihat ini nanti urutan laporan akhir kalian. Itu mengikuti ini. Ini goalnya misalnya dia tentukan apa saja. Tapi ini dari kalau misalnya di project description-nya masih belum terlalu jelas, nah kalian bisa lebih ini lagi in detail lagi nanti di situ. Goal-nya apa aja, kemudian desain assignment-nya apa saja. Nah ini requirement-nya apa saja. Misal contoh nih safety. Jadi dia nggak boleh istilahnya panasnya sampai ke tangan begitu atau sampai ke mulut gitu. Terus kemudian nggak boleh spoiling itu apa ya kayak berceceran berantakan kayak begitu. Kemudian kalau misalnya dia disentuh tanpa sengaja dia nggak patah nggak kopinya nggak keluar dan lain sebagainya kayak begitu. Contohnya seperti ini. Di list lebih detail lagi requirement-nya. Kemudian wishes-nya apa saja? Mudah, terus kemudian tidak berubah rasa sama temperatur. Nah, kalau kopi kan pengennya ya hangat terus gitu ya. Atau kalau memang pengennya es kopi ya harus bisa mempertahankan suhunya begitu. Sama durable, bisa dipakai terus-menerus. Nah, ini contoh function analisisnya. Kopinya, cangkir kopinya atau apanya yang akan diganti nanti, dia harus bisa mempertahankan kopinya itu tetap hangat. Nah, itu contoh yang seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya dia tetap hangat, ini tanda-tanda ini nanti kalian lihat lagi di PPT tadi atau mungkin nanti di readernya bagian atas juga ada. Sampai ke coffee drinker-nya, yang tempat minumnya itu. Nah, ini contoh sintesis 1. Ini hasil dari brainstorming-nya idenya sebanyak ini. Ini masih
ini doang ya, masih judul idenya, tapi sama dia dilengkapi sama bentar, sketch-nya. Nah ini. Jadi tadi selain idenya di list seperti ini, itu juga dibuat kriterianya mau buat seperti apa begitu. Jadi ada macam-macamnya begitu. Jadi kayak sama dia itu di ini kan apa lebih di kelompok-kelompokkan begitu. Nah ini salah satu apa desainnya. Kalau misalnya kalian lihat nih ada macam-macam ya, nggak perlu detail, masih bentuknya aja yang penting apa namanya kelihatan bentuknya kayak apa. Kalau ini sampai digambarin orang megangnya kayak gimana gitu. Ada yang bentuknya ini kayak apa ya ini? Kayak semacam bentuknya corong kecil atau ada pegangannya begitu. Ada juga yang bisa dipegang begini. Ada yang bentuknya kayak kantong. Macam-macam. Nah, yang seperti ini nanti akan kalian lakukan untuk yang sintesis 1. Ini masih banyak cara-caranya begitu. Ada yang bahkan sampai ini yang buat desainnya itu ini ada orang buatnya meja aja sekalian begitu, nggak perlu apa namanya pakai cangkirnya begitu, atau digantung di atas seperti ini. Nah itu macam-macamnya banyak ya begitu. Ini ide-idenya. Ada yang pakai kayak infus begitu, atau pakai headset ini. Ini jadi inget SpongeBob ya kalau ini ya. Ada yang pakai balon coba. Nggak masalah ya yang seperti itu. Jadi tetap bisa apa namanya tetap dimasukkan aja. Terus kemudian ya gimana kalau dia bentuk kopinya nggak usah cair, tapi kemudian ini akhirnya bolpen, tapi atasnya yang kemudian dikunyah begitu ini. Nah kayak begitu ya. Ini contoh-contoh idenya. Kalau kasusnya tadi ini cuma untuk biar megang kopi itu bisa kemana-mana begitu. Ada bayangan nggak? Ini nah, sampai ke sketching dulu. Sudah ada bayangan nggak untuk yang apa kasusnya masing-masing, apa proyeknya masing-masing? Coba apa perwakilan kelompoknya mungkin. Kebayangkah nanti itu kayak misalnya mau buat sketching itu yang kayak gimana dengan kasus masing-masing begitu. Ada yang coba ini bantu menyampaikan mungkin? Tapi paham kan maksudnya yang dimaksud sketching itu harus seperti apa untuk yang di sintesis 1 dulu. Pak izin bertanya. Ya. Kalau di kelompok saya itu sejauh ini sudah untuk desain yang mekanik begitu sudah mengambil keputusan akan menggunakan desain yang seperti apa. Nah itu berarti nanti bagaimana Pak? Gambarnya nggak banyak begitu. Jangan seperti itu dulu. Jadi kayak prosesnya tetap harus mengikuti ini gitu ya. Jadi istilahnya diikutin memang apa namanya dari awal harus yang brainstorming dulu, kemudian ada proses pemilihan di dalamnya. Jangan langsung mengerucut satu ide aja begitu. Biar nanti kalian paham prosesnya. Baik Pak. Jadi nanti minta mungkin kalau misalnya udah ada yang seperti itu harus coba dibikinkan dulu ide-ide yang lain berarti untuk di sintesis 1-nya. Karena kalau misalnya udah sampai nemu 1 yang di ending itu udah masuk sintesis 3 yang seperti itu. Kenapa yang itu perlu jangan langsung seperti itu. Ada kalanya nanti kemudian kita terlalu fokus melihat ke satu ide tertentu saja.
Itu yang mungkin kadang tidak baik begitu. Mungkin kita terlalu menutup kemungkinan untuk beberapa case-case yang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi yang kayak gitu. Cukup menjawab, Icul? Iya Pak, mungkin bakal dirunut ke belakang kalau misalkan memang sudah ada jawaban dari ya itu brainstormingnya begitu. Nah, itu ini ya kayak gini. Tapi nggak apa-apa kan Pak, maksudnya? Iya, saya flashback gitu jadinya. Sebenarnya kalau proses tadi itu, kalau misalnya akhirnya ada proses seperti itu, pasti nanti akan ketika proses seleksi itu pasti akan ada dari satu tim itu akan ada kecenderungan yang memilih yang ya udah yang konsep yang dipilih di akhir begitu akhirnya. Itu yang kadang itu harus dihindari yang seperti itu. Biar tadi tetap fair untuk ide-ide yang lain. Makanya saya kalau bisa tetap alurnya ngikutin dari awal tadi itu ada sintesis satu dulu yang idenya masih banyak dikerucutkan jadi 5 baru dari 5 jadi 1 nanti kayak begitu. Coba nanti kan nanti kita akan ada tiap minggu mungkin akan ada progres nanti ya, mungkin akan bisa kalian sampaikan ketika progres itu kita lihat akan jadi seperti apa gitu ya. Baik Pak. Oke. Itu, nah kemudian ini ada morphological map. Nah ini yang tadi itu ya, pilihannya karena ada banyak functionnya, itu opsinya apa aja ditulis semua di sini. Kalau misalnya ada kemungkinan apa aja ditulis semua. Misal nih, kalau yang bagian informasi tentang suhu nih di sini bisa pakai termometer atau material yang bisa berubah terhadap suhu. Kayak pakai yang mungkin memang paling mungkin pakai termometer sih. Kalau yang ini mungkin kayak bimetal kayak begituan, tapi terlalu ribet sepertinya kalau yang ini. Tapi opsinya apa saja itu nggak apa-apa, kalian tulis aja di sini. Kemudian kalau misalnya anti spoilnya biar nggak tadi berceceran bisa pakai sistemnya katup atau kemudian pakai sistemnya keseimbangan biar nggak berceceran begitu, atau yang fix nggak bergerak-gerak begitu dan lain sebagainya. Terus penggunaannya, ada yang penggunaannya secara grup tadi kan ya, di kursi begitu, atau yang individu yang bisa dibawa kemana-mana kayak tumbler begitu. Tuh. Ini nah, di sini udah langsung dipilih, ini langsung dipilih 3 ya dari yang itu tadi untuk dia didetailkan di sini. Nah, mungkin kalau nanti kalian jangan yang seperti ini ya, tapi tetap dari yang tadi 14 tadi itu 14 itu sampai ke 5 itu untuk yang bagian lebih yang seperti ini, nanti untuk yang sintesis 2 aja. Nah, ini contoh yang lebih detail lagi begitu. Nah, ini kan dinilai totalnya berapa yang paling tinggi. Ini dia lebih detail lagi di sintesis 2. Nah, di sintesis 3 nanti lebih sampai ke materialnya, terus kemudian beberapa spesifikasi dari produknya itu munculnya di sintesis 3. Nah, kita kembali ke PPT dulu. Mana ya PPT? Nah, di sintesis 2 nanti ditambah lebih detail kan, tadi kan ada sketchingnya lebih detail. Terus kemudian ada namanya materialization. Jadi istilahnya pemilihan material di sini sudah ditentukan. Kayak dia dari bahannya apa, menggunakan apa, lebih detail lagi di situ. Sama proses sterilisasinya kira-kira gimana. Nah, kalau misalnya memang bahannya di sini kan kayaknya dari 4 project itu
semuanya di luar begitu. Nanti mungkin sterilisasinya bisa kalian pikirkan. Kalau misalnya untuk alat-alat yang misalnya tidak masuk ke dalam tubuh, itu sterilisasinya yang mungkin dilakukan apa saja, ya begitu. Nah, kalau untuk FMEA ini kalian skip dulu aja. Di sini masih belum, karena kalau untuk yang FMEA ini lebih ke apa namanya nanti yang pakai simulasi itu. Ini nggak usah. Kalian sampai di sini aja. Jadi lebih ke sketching yang lebih detail, material-materialnya apa yang digunakan, sama nanti mungkin proses sterilisasi. Gitu. Itu untuk di sintesis 2. Nanti kemudian sintesis 2 ini juga sama. Nanti juga dibuat selection, konsep selection seperti ini. Nah, tapi kemudian untuk di bagian wishes-nya ini, nah ini lebih spesifik lagi. Lebih detail lagi di sini. Bisa aja kayak mungkin yang ini, tapi kemudian ditambah lagi dengan wishes atau requirement yang lain, tapi yang lebih detail. Kayak misalnya, nggak boleh tadi yang belum muncul apa ya misalnya. Masalah safety-nya, kayak contoh yang nggak boleh menggores, terus kemudian yang seperti itu yang sebelumnya di sintesis 1 belum muncul, dimunculkan waktu ketika pemilihan atau seleksi di sintesis 2. Kayak gitu. Nah, kemudian dari yang ini kan, tadi kan dari 14 jadi 5. Nah, di sintesis 2 nanti pilih cuma yang paling tertinggi. Yang tertinggi itulah yang nanti masuk ke sintesis 3. Di sintesis 3 nanti kan satu yang jelas lebih detail lagi, gambaran dari apa namanya yang dipilih. Terus kemudian kalau misalnya bisa ada yang buat technical drawing-nya, dibuat technical drawing-nya. Terus kemudian perkiraan testing yang harus dilakukan apa saja, itu di list juga, tanpa dikasih keterangan testingnya itu tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Terus kemudian estimasi harganya. Jadi kalian buat list semacam, bahannya butuhnya apa saja, kemudian harganya berapa saja, selama proses pembuatannya misalnya butuh orang yang mendesain, bukan mendesain, lebih ke mencetak, misalnya 3D printing, kira-kira harganya berapa. Usahakan se-real mungkin. Jadi nanti ending kita bisa tahu nih, kira-kira harganya berapa. Boleh nanti misalnya dalam satuan dolar atau rupiah, nggak masalah. Biar nanti ending kita tahu nih, untuk project seperti ini, untuk produk seperti ini, kira-kira butuh harga itu berapa. Kalian juga bisa bandingkan dengan yang ada di lapangan. Di lapangan tuh kayak misalnya kursi roda, itu kan banyak tuh. Kursi roda di lapangan berapa sih harganya? Nah, punya kalian bisa nggak nanti akhirnya harganya itu lebih rendah dibanding itu, tapi itu sereal mungkin. Nanti juga harus dipertimbangkan apakah akhirnya selama prosesnya material-materialnya itu mungkin untuk dengan harga segitu. Itu. Terus kemudian ini ada 2 bagian lagi, ada namanya Technology Assessment sama Medical Research Ethics Committee. Yang ini lebih ke nanti mungkin akan berhenti sampai di Technology Assessment aja. Yang bagian etik ini bisa kita skip. Sebenarnya kalau di situ tuh lebih ke tadi melihat ini apakah akhirnya si alat atau si produk ini nanti itu layak dipakai untuk pasiennya, terus kemudian tidak terlalu memberatkan dan lain sebagainya. Lebih dari sisi etiknya nanti akan dibahas. Tapi kita nggak fokus di situ. Nanti sampai di sini aja, teknologi assessment. Sampai situ dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Sintesis 1, 2, 3. Cukup jelas kah? Saya izin tanya, Pak. Boleh, Mas Zaki? Tadi kan waktu di sintesis 1 kan ada brainstorming sama peta morfologi. Yeah. Nah, dari brainstorming idenya itu berarti kan udah ada fungsinya seperti yang itu Pak, energy storage, energy transformation dan lain-lain. Tapi kan setiap ide itu kan punya ini yang berbeda. Sedangkan dari morphological map ini kan dipilih satu, misal yang dari gambar ini kan baterai terus elektromagnet. Dan itu kan jadinya cuma satu, Pak. Sedangkan pada preseleksi itu kan kita pilih 5 sebagai pembanding gitu. Itu gimana, Pak? Masih belum paham. Okay. Ini
Jadi kayak untuk yang morphological map di sini kan tadi seperti yang saya bilang, ini nanti untuk di ending doang. Garis ini akan muncul nanti di akhir dari yang dipilih di akhir. Kayak pilihan-pilihan utamanya itu yang dipakai apa begitu. Harusnya akan tetap sama untuk semua ide. Jadi ada sisi yang bagian apa ya istilahnya ya, sisi umumnya begitu. Contoh yang misalnya membawa kopi tadi. Yang membawa kopi tadi. Misalnya dia itu bisa digunakannya apa namanya individu atau grup. Terus kemudian kalau misalnya ada sensor suhunya bisa pakai termometer atau yang tadi apa bahan yang bisa berubah terhadap suhu. Atau kemudian dia harus anti spoil, nggak boleh berceceran. Itu pilihannya apa saja. Yang begitu kan harusnya bisa dipenuhi oleh semua ide nantinya. Cari yang paling umum berarti. Contoh misalnya, ini kalau apa ya yang jangan yang seperti kalian ya. Contohnya misalnya yang kembali lagi ke alat latihan yang dipakai untuk orang sarkopenia. Misalnya salah satunya adalah materialnya di situ. Materialnya material apa ya kalau misalnya hampir sama di sini. Bisa mungkin energinya nggak sampai. Nah, ini misalnya material storage-nya. Pilihannya apa saja gitu untuk penyimpanannya. Itu kan bisa macam-macam di situ. Kalau misalnya untuk penentuan bahannya di sini apa saja, ini nggak harus yang nanti intinya apa ya, akan satu yang terpakai, ya memang akan ada satu yang terpakai, tapi pilihan-pilihannya kalian isi dengan kemungkinan yang memang akan dipakai nanti. Contoh kalau ini kan ada menggunakan resin nanti kotaknya atau menggunakan apa namanya aluminium case kayak begituan. Ada yang kalau misalnya apa ya, kalau resin kan yang itu yang bening begitu ya. Kalau aluminium berarti kan lebih kelihatan silver kayak begitu bentuknya, atau menggunakan cuma plastik aja misalnya. Nah, pilihannya yang seperti itu. Kalau mungkin tadi untuk fungsi yang tadi pilih yang secara umum akan bisa terpenuhi dengan berbagai macam ide sesuai dengan case-nya masing-masing. Cukup menjawab, Zaki? Tanya lagi, Pak. Berarti kalau semisal ada satu ide, nah itu kira-kira misal dari energi storage-nya itu ada 2, berarti dimasukkan morphological map dua-duanya gitu, Pak? Atau gimana? Nah, ini untuk energi storage kan pilihannya itu bisa banyak ya, nggak cuma 4 ini doang. Nanti tergantung kalau misalnya dalam satu ide kalian itu ada muncul misalnya memang ada 2 begitu, ya nggak apa-apa nanti 2 itu dipilih gitu. Atau mungkin kan itu jadi opsi ya, bisa saja dia pakai baterai atau memang ya udah langsung aja colok ke listrik begitu. Nah, itu bisa jadi bisa pilih salah satu begitu. Mana yang mungkin akan lebih menguntungkan kayak begitu. Kalau ini ke samping, yang ini ke samping itu segala opsi untuk energi storage apa saja, tulis aja ini sebanyak mungkin ke sampingnya, nggak apa-apa. Gimana? Sudah cukup, Pak. Oke, ada Terima lagi? kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Sudah ada bayangan kan untuk sintesis 1, 2, 3-nya? Atau ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, nah ini sebenarnya di step selanjutnya, ini lebih ke, kalau ini nanti untuk tugas kalian nggak perlu sampai ke step ini, tapi ini cuma sekedar pengetahuan untuk kalian. Jadi biasanya setelah konsep itu terpilih, udah tahu detail, kan harus masuk ke tadi itu. Ada namanya di sini ada namanya use phase, atau sebelum masuk ke use phase dia harus dites terlebih dahulu. Tadi kalau di sintesis 3 kan ada testing nih. Kita di sini baru mau mendaftar begitu. Testingnya yang dibutuhkan apa saja. Tetapi kalau yang di sini ini akan dilakukan nantinya. Jadi misalnya ada animal eksperimen yang itu in vivo begitu. Terus kemudian ada clinical trial. Terus kemudian ada lanjut tuh multi center study. Yang ini tuh maksudnya adalah
proses percobaannya itu nggak cuma dilakukan di satu tempat, tapi kemudian ini bisa dilakukan di beberapa tempat dengan mengaplikasikan teknologi yang sama. Itu. Kemudian dua adalah, nah ini yang cukup penting juga. Biasanya kalau ini lebih ke setelah keluar nantinya, setelah produk itu keluar ke pasaran itu baru dilihat ini. Namanya cost effectiveness studies. Jadi istilahnya ini banyak terjadi di farmasi biasanya. Jadi kayak dilihat apakah kemudian selama proses istilahnya pasien atau istilahnya nanti pengguna itu mau mendapatkan produk ini, itu tuh sudah sesuai nggak harganya, sudah apa ya, sudah affordable nggak buat mereka, sudah bisa di cover nggak sama si apa namanya asuransi dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di cost effectiveness. Bahkan sampai ada ini sendiri, ada namanya itu apa ya, mungkin jurusan salah satu cabang tapi di farmasi ya yang saya banyak tahu itu ada namanya farmakoekonomi. Nah itu tuh ngeceknya kayak begini, kayak obat udah keluar di pasaran setelah 5-10 tahun apakah benar-benar efektif, terus kemudian bagaimana pasien atau tadi apa penggunanya itu dapat asuransinya, apakah harga yang bisa mereka afford itu berapa. Nah itu dicek semuanya kayak begitu. Itu pun terjadi untuk yang di teknologi sebenarnya. Tapi mungkin karena apa ya sirkulasi untuk yang teknologi ini nggak secepat untuk yang farmasi, biasanya nggak terlalu banyak yang sampai ngecek di situ. Nah ini dicek lagi, kalau misalnya udah tadi udah spesifik ya, udah tahu detailnya, disimulasikan, pakai simulasi numerik bisa kayak misalnya pakai, kalau misalnya bisa disimulasikan dengan rangkaian elektronik, bisa pakai apa namanya ya yang tadi yang kalau elektronik doang mungkin nggak ada ya yang begitu, biasanya udah langsung kompleks dia bentuknya, udah alat tergantung. Tapi kalau misalnya untuk yang rehabilitasi masih ada beberapa yang si alatnya itu masih mekanik doang, itu masih banyak kayak begitu. Nah ini misalnya untuk pengujiannya nanti itu ini nih, kalau misalnya yang ini masih fundamental research itu berarti yang kayak literatur banyaknya. Tapi kalau misalnya udah yang ini ke bawah, nah ini baru ke ada yang in vitro ataupun in vivo test. Gitu. Ini yang masih sama seperti yang tadi. Nah, jadi case-nya di sini, case-nya ini harus hati-hati ketika sintesis 3 itu memang sudah harus benar-benar menjawab case-nya tadi. Jadi istilahnya semua permintaan, semua requirement yang disampaikan oleh user yang ada di project description, yang ada di problem analysis atau problem definition, itu sudah terjawab di sini. Jangan sampai ternyata sudah sampai sintesis 3, tapi malah fungsi utamanya nggak terpenuhi. Nah, itu berarti ada yang salah nih ketika pemilihan konsepnya di sini. Kayak begitu. Makanya tadi kalau misalnya yang apa, yang Icul sampaikan, mereka udah milih salah satu. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Malah ketika mungkin nanti di sini tuh muncul ide-ide yang lain yang itu malah bisa jadi lebih baik mungkin. Kayak begitu. Ini. Ini untuk yang tadi untuk pemilihannya. Ini yang harus apa diperhitungkan mungkin. Ini bisa apa ya yang sering salah gitu kalau nggak salah ini ya. Oh. Dilihat kalau misalnya mati Yasin tadi 1 di sini, tadi balik lagi harus memang apa ya dilihatnya masih secara umum, masih belum detail begitu. Baru semakin ke bawah akan semakin detail. Ini biasanya kalau misalnya udah di sini produk ketika sudah dibentuk, apakah dia akhirnya ketika diuji itu bisa akhirnya memecahkan permasalahannya. Nah itu yang nanti akan dicek di sini. Tapi kita nggak sampai di situ ya, kita nanti akan sampainya masih di prototype di sini. Benar-benar sampai satu produk terakhir. Kalau misalnya nanti ada yang bisa sampai ke buat desainnya, buat model desain 3 dimensi begitu akan sangat lebih bagus. Atau ada gambaran begitu pokoknya apa namanya produk yang akan kalian gunakan akan seperti apa.
Nah, ini sebenarnya contoh-contoh nih kalau dari yang skripsi yang itu bisa sangat bisa di apa ya, pendekatannya itu bukan secara pendekatan kita secara yang biasa kita temui kayak misalnya bab 1, 2, 3 apa urutannya begitu, tapi lebih pendekatannya secara tadi yang desain produk. Nah, itu banyak nih misalnya skripsinya kalau misal kalian yang tahu yang prosesis tangan, nah itu kan ada 3 skripsi ini. Ini bisa nih sebenarnya dibuat model apa model desain produk atau yang desain exoskeleton. Ada punyanya Ais sama Izas. Atau punya Avo, punyanya misalnya Arif, Wala, sama Rizky. Atau mungkin kalau yang Biomat ada yang bone screw, mandibula, wound dressing. Itu pendekatan secara desain produk itu sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi istilahnya main-mainnya tadi itu yang dari desainnya, main brainstorming dulu, kemudian diseleksi, lebih detail kayak begitu. Secara proses di dalam yang sebenarnya hampir sama seperti yang bab 1, 2, 3. Cuma mungkin urutannya yang agak berbeda. Karena kan kalau bab 1, 2, 3 kita terbiasa misalnya mikirnya, apalagi ini kalian persiapan proposal ya, bab 1, 2, 3 kayak bab 1 fokusnya di latar belakang tujuan begitu, manfaat. Itu yang apa diuplek-uplek terus di situ. Terus bab 2 lebih ke dasar teorinya, bab 3 lebih ke prosesnya. Nah, kalau di sini mikirnya adalah langsung ke apa namanya pilihan solusinya begitu. Jadi di awal malah istilahnya belum tahu sebenarnya solusi yang mau ditemukan itu apa begitu. Tapi akhirnya dari proses ini terpilih nih satu yang paling satu yang paling utama. Apa solusi yang endingnya itu yang dari prototipe itu apa yang terpilih dari berbagai macam ide. Makanya biasanya kalau desain produk judulnya itu jarang yang menyampaikan metode, tapi judulnya itu langsung case biasanya. Ya, gitu. Nah, ini sebenarnya tadi kan kalau sampai ini tadi yang waktunya udah mau habis ya. Apa namanya yang saya sampaikan dari yang minggu lalu sama yang hari ini itu kan semua full proses untuk yang desain produk begitu. Tapi nanti ada satu bagian lagi, satu analisis lagi yang itu cukup penting dan saya harap nanti juga akan dilakukan di tim kalian begitu. Apa kelompok kalian yaitu namanya apa tim analisis. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut minggu depan setelah kita bahas tentang rehabilitation engineering. Jadi lebih ke bagaimana sih kalian harus, mungkin ini ada yang lebih canggih ya kan udah banyak yang di organisasi lebih lama. Mungkin tahu harus kayak misalnya teamwork yang baik itu seperti apa sih, terus kemudian harusnya apa yang dilakukan untuk membentuk tim yang solid, terus kemudian bagaimana pembagian tugas dan lain sebagainya. Itu juga perlu dilakukan, malah harusnya di awal yang seperti itu. Tapi mungkin karena di sini kita fokusnya untuk lebih ke desain produknya, jadi saya minta yang difokuskan yang tadi itu yang di awal, mulai dari yang analisis phase sampai sintesis 3. Nanti yang tim analisis bisa di akhir-akhir aja. Sampai sini dulu, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup jelas? Nah, mungkin untuk ya biar apa ya, kita tiap minggu nanti itu ada saya berharap ada progres dari kalian untuk proyeknya masing-masing. Jadi nanti mulai minggu depan kalian siapkan ini ya, mulai yang apa namanya analysis phase, yang mulai dari yang problem definition sampai yang function analysis. Nah, nanti kemudian akan saya, kalau misalnya materi minggu depan nggak terlalu panjang, nanti kemudian yang sisanya akan saya bagi menjadi, saya masukkan ke breakout room, dibagi begitu, untuk kemudian akan nanti saya lihat per masing-masing kelompoknya. Jadi diusahakan apa namanya untuk yang minggu depan analisis phase sudah ready untuk masing-masing kelompok. Nanti mungkin akan sebaiknya dikumpulkan, jadi nanti bisa saya lihat pengumpulannya mungkin H-1 atau ya boleh H-1 lah, hari Selasa minggu depan. Nanti saya buatkan assignment di aula.
Oke. Pengumpulan Ya, Pak. laporan analisis saja ya, Pak? Kenapa? Pengumpulannya yang analisis saja ya? Ya, yang analisis phase saja. Jadi kan ada step-stepnya kan ya, yang analisis phase. Nah itu kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian untuk lebih ke mana ya yang analisis lebih detailnya seperti apa ini kan ada 5 nih paling enggak. Problem definition, ada goal, assignment-nya seperti apa, list of requirement-nya, function analysis. Nanti mungkin ini ya, jangan yang assignment itu diganti yang tadi yang stakeholder. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di reader atau ngikutin yang di sini. Nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, cukup jelas? Jelas. Oke. Cukup, Pak. Oke. Kalau gitu ini ya, jangan lupa isi presensi di aula. Terus kemudian kalau misalnya ada yang bingung bisa tanya aja di grup WA. PPT-nya ini sama seperti minggu lalu, jadi nggak ada yang baru. Terus apa lagi ya? Nah, jangan lupa sama tugasnya itu tadi. Oke.